Mentor Marc Marquez buka fakta mengejutkan. Emilio Alzamora, mantan manajer dan mentor Marc Marquez, akhirnya angkat bicara soal level para pembalap muda saat ini. Dan komentarnya bukan main-main. Ia menyebut bahwa generasi muda yang akan tampil di Moto3 2026 punya kesiapan yang jauh lebih matang dibandingkan generasi Marc Marquez dahulu. Sekarang, anak-anak 13-14 tahun sudah terbiasa dengan motor 600cc. Mereka lebih lengkap dan siap tempur, ujar Alzamora. Ini bukan pujian kosong. Alzamora adalah pria di balik lahirnya legenda MotoGP seperti Marquez, dan kini ia menyaksikan sendiri revolusi besar di dunia pembinaan balap. Komentarnya bukan hanya retoris, seperti mengisyaratkan sebuah babak baru yang akan mengubah peta kekuatan Moto3. Dan salah satu yang masuk dalam radar elit itu adalah pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. Generasi baru, ditempa sejak usia belasan. Menurut Alzamora, perbedaan mencolok antara generasi Marc Marquez dan pembalap muda sekarang adalah soal persiapan. Dulu, anak usia 14 tahun baru belajar cornering. Sekarang, mereka sudah punya jam terbang tinggi, bahkan di sirkuit panjang dengan motor kelas menengah. Mereka datang dengan struktur dan disiplin yang lebih baik, kata Alzamora. Lihat saja akademi-akademi di Spanyol dan Italia, di mana pembalap remaja diberi fasilitas setara profesional. Ini adalah gelombang baru yang tidak bisa dianggap remeh. Saat pembalap muda datang dengan paket lengkap, fisik, teknik, mental, maka kompetisi Moto3 akan terasa seperti adu gladiator. Dan jika kamu tidak siap dari sekarang, kamu akan tenggelam. Veda adalah salah satu dari generasi ini, dan dia sedang naik daun. Teknologi dan data, senjata rahasia era baru. Alzamora menyoroti satu hal yang tidak dimiliki pembalap era Marc Marquez saat masih remaja, akses ke data dan teknologi. Sekarang, setiap pembalap muda sudah familiar dengan telemetri, data logger, simulasi balapan, hingga analisis ban dan suspensi. Ini bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi juga kemampuan membaca motor dan beradaptasi dengan cepat. Era sekarang menuntut pembalap untuk jadi engineer kecil di atas motor. Dan ini yang membuat pembalap seperti Veda Ega Pratama punya peluang besar untuk bersinar. Sebab dia datang dari sistem yang terpapar teknologi modern, Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, yang menuntut bukan hanya talenta, tapi inteligensi balap. Alzamora menyebut, siapapun yang bisa memadukan feeling dan data, dialah pembalap masa depan. Veda Ega Pratama, talenta dari Asia yang disorot. Di tengah kerumunan nama besar Eropa, satu nama dari Asia menyita perhatian, Veda Ega Pratama. Alzamora tidak menyebut langsung, tapi sistem dan kalimatnya mengarah jelas ke pembalap seperti Veda. Usianya baru 17 tahun, tapi pencapaiannya sudah global. Runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, masuk grid Moto3 2026 bersama Honda Tim Asia, dan dikenal punya kontrol traksi serta insting balap yang matang. Veda bukan sekadar pembalap cepat, dia adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan struktur latihan yang mirip dengan didikan elit Spanyol. Alzamora melihat generasi seperti Veda sebagai refleksi sempurna dari perubahan zaman, cepat, tenang, dan penuh perhitungan. Kini, mata dunia menatap apakah Veda bisa menjadi Marquez dari Asia. Brian Uriarte, anak didik Alzamora, lawan Veda di Moto3. Peta persaingan semakin panas ketika kita tahu bahwa salah satu anak didik Alzamora sendiri adalah rival langsung Veda di Moto3 2026, Brian Uriarte. Lahir dari Akademi Spanyol, Brian dibentuk dengan metode intensif dan filosofi balap Eropa. Dia cerdas membaca race, punya kecepatan di tikungan cepat, dan sudah beberapa kali duel langsung dengan Veda sejak Rookies Cup. Musim depan, duel keduanya akan berlanjut di kejuaraan dunia. Dan inilah momen emas bagi Alzamora untuk melihat apakah muridnya bisa menaklukkan talenta dari luar Eropa. Pertarungan Brian versus Veda bukan hanya soal podium, ini simbol benturan dua sistem pembinaan, satu dari elit Spanyol, satu dari Asia yang sedang bangkit. Siapa yang lebih siap? Moto3 2026, medan tempur paling ganas untuk rookie. Musim Moto3 2026 bukan musim biasa. Ini akan jadi medan tempur paling brutal bagi para rookie. Kenapa? Karena generasi yang naik sekarang bukan hanya cepat, tapi juga sudah matang sebelum waktunya. Pembalap seperti Veda Ega Pratama, Brian Uriarte, dan Zen Mitani datang dengan resum luar biasa. Mereka sudah kenyang duel di Rookies Cup dan Junior GP.
Ditambah lagi, ada Alvaro Carpe dan Maximo Giales, rider Spanyol yang disebut-sebut sebagai calon superstar. Artinya, tidak ada tempat untuk adaptasi lambat, tidak ada ruang untuk trial and error. Sekali kamu lengah, kamu akan disalip 10 rider dalam satu lap. Moto3 2026 adalah kejuaraan dengan tekanan konstan, suhu padok yang tinggi, dan drama yang bisa pecah kapan saja. Veda akan diuji bukan hanya soal skill, tapi juga soal ketahanan mental dan keberanian mengambil resiko saat krusial. Proyek besar Alzamora, ciptakan legenda baru. Apa misi utama Emilio Alzamora? Jawabannya tegas, mencetak legenda baru. Dia tidak lagi hanya fokus ke satu nama seperti Marc Marquez. Sekarang ia membangun sistem yang bisa melahirkan banyak pembalap elit sekaligus. Kami ingin menciptakan struktur yang bisa membawa rider dari Moto3 ke MotoGP dengan jalur yang jelas, tegasnya. Dan itu bukan sekadar ambisi, tapi realita. Tim-tim binaannya kini masuk di level kejuaraan dunia. Brian Uriarte hanyalah salah satu contoh. Alzamora memastikan setiap anak didik memiliki peta jalan, resources, dan tekanan kompetitif sejak awal. Tujuannya bukan sekadar naik podium, tapi membuat rider tahan banting, tahan tekanan, dan punya DNA juara dunia. Ini warning keras untuk rival seperti Veda. Kalau mau menang, dia harus melewati tembok sistematis bernama Alzamora Academy. Veda di tengah badai talenta. Punya apa anak Indonesia ini? Di tengah semua gebrakan Akademi Spanyol dan Italia, publik tentu bertanya, Veda Ega Pratama bawa apa ke Moto3? Jawabannya, kecepatan alami, mental petarung, dan insting agresif yang tajam. Veda bukan hasil pabrik sistem Eropa. Ia dibesarkan di lintasan berdebu Gunung Kidul, ditempa dari bawah, lalu berkembang lewat ATC, Rookies Cup, hingga Junior GP. Yang membuatnya istimewa adalah kemampuan membaca ritme balap. Ia tahu kapan menahan, kapan menyerang, dan kapan mengambil resiko. Dan satu lagi yang tak terlihat, Veda punya determinasi khas Asia, diam, fokus, dan membunuh dalam senyap. Inilah yang bikin banyak pihak, termasuk internal pedok Honda, menaruh harapan besar. Tapi tantangannya jelas, apakah modal ini cukup untuk menembus dominasi Eropa? Moto3 2026 akan jadi jawabannya. Dedikasi atau hancur, pesan keras dari Alzamora. Emilio Alzamora memberi peringatan penting, talenta saja tidak cukup. Ia menegaskan bahwa semua pembalap muda harus siap berkorban, waktu, energi, bahkan masa remaja mereka untuk mencapai puncak. Dedikasi dan prioritas itu bukan slogan, tapi gaya hidup, katanya. Ini bukan sekedar latihan 6 jam per hari. Ini soal konsistensi bertahun-tahun di bawah tekanan sponsor, media, dan harapan nasional. Veda Ega Pratama sudah membuktikan dedikasinya lewat perjuangan sejak kecil, latihan ekstrim, dan keberanian naik ke Eropa tanpa pengalaman awal. Tapi, jalan ke puncak lebih panjang dari sekadar podium debut. Alzamora memberi isyarat, hanya pembalap yang mau hidup dalam ketatnya sistem yang bisa bertahan. Moto3 adalah filter, bukan tujuan akhir. Yang lemah akan terpental, yang kuat akan melaju ke MotoGP. Apakah Veda bisa jadi Marquez dari Asia? Inilah pertanyaan besar yang menggantung di akhir musim ini. Apakah Veda Ega Pratama mampu jadi ikon Asia selanjutnya seperti Marc Marquez menjadi ikon Spanyol? Emilio Alzamora sudah melihat ratusan pembalap, dan ia tahu tak semua bisa bertahan dalam badai kecepatan dan ekspektasi. Veda punya semua bahan mentah, bakat, mental, dan jalur karir yang sedang dibangun. Tapi, bahan mentah tidak menjamin gelar. Yang menjamin adalah tempaan di jalur penuh luka. Moto3 2026 akan jadi tahun penghakiman. Veda harus bertarung lawan sistem yang sudah terbentuk rapi di Eropa. Tapi, justru disitulah peluangnya. Kalau dia bisa mencuri perhatian, mencetak podium, atau setidaknya mengalahkan nama-nama besar seperti Uriarte, Carpe, atau Quiles, maka Veda bukan lagi sekadar rookie. Ia akan jadi simbol kebangkitan Asia. Dan siapa tahu, langkah pertamanya menuju MotoGP baru saja dimulai.